Mario. Ya. Baik, dalam hal ini kita ingin berdiskusi dan bertanya kepada Pak Brigjen Zulkifli Purnawirawan. Beliau ini adalah juga yang sudah kita tahu sepak terjangnya sebagai dosen juga, kemudian pengajar di Sespimti. Nah, kita perlu banyak tahu ilmu ini. Kadang-kadang kita hanya melihat 1 tambah 1 itu 2. Ternyata kalau majelis hakim yang pegang perkara itu, dia tanya pengacara. Terserah Pak Hakim, mau 2 mau 3 itu Pak Hakim yang punya palu. Tapi di sini harus teori kita pelajari. Nah, baru-baru ini Pak Jenderal, kita tahu bahwa ada kejadian yang mengagetkan kita semua, yang mana terjadi di Solok Selatan. Kami miris melihatnya. Kita sebagai advokat, ya juga ini teman-teman kita banyak yang dari kepolisian, yang purnawirawan. Apa sih sebenarnya motivasi sehingga oknum polisi Kabak-Op di Polres Solok Selatan itu sampai tega melakukan penembakan dan menghilangkan nyawa, apalagi adalah seorang pejabat di Polres Solok Selatan, Kasat Reskrim. Jadi kami ingin tahu kepada Pak Jul, kami bertanya kepada Pak Jul, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Iskandar, rekan-rekan semua yang saya hormati. Baik, pertama tentu kita prihatin dengan peristiwa adanya penembakan yang dilakukan oleh seorang pejabat Polri di Polres Solok Selatan terhadap rekan sejawatnya atau sesama koleganya. Kalau saya memandangnya, persoalan penembakan itu adalah bagian kecil dari persoalan besar yang ada di situ. Makanya tadi saya mengatakan bahwa ada teori gunung es. Kalau teori gunung es itu yang nampak di permukaan itu hanya bagian kecil dari sebuah bagian besar, bangunan besar yang di bawahnya lebih besar lagi. Solok Selatan itu memang daerah yang potensi menjanjikan untuk tambang emas. Jadi di situ memang banyak tambang-tambang ilegal, tambang-tambang rakyat yang mengeksploitasi alam yang ada di Solok Selatan. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal. Banyak pemain-pemain dari luar Solok Selatan, dari luar Sumatera Barat, bahkan mereka datang dari Jakarta. Dan begitu banyak alat berat yang ikut mengeksploitasi lahan-lahan yang memang mengandung emas di situ. Kalau kita melihat peristiwa penembakan itu hanya sebagian kecil dari banyaknya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum, ya, dengan masalah-masalah sosial, masalah-masalah kriminal, termasuk juga mungkin dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah budaya yang terjadi di situ. Dulu tidak terkenal Solok Selatan itu. Orang nggak mau tugas di situ karena dianggap bukan daerah yang tanda kutip ya menjanjikan. Tapi dalam 5, 10 dan 15 tahun yang lalu itu sudah mulai booming. Berbondong-bondong orang untuk menambang emas di sungai-sungai, ya, di lahan-lahan yang bisa mereka mendapatkan biji-biji emas itu. Maka kita masih ingat 2013 itu rame-ramenya penertiban terhadap tambang ilegal di situ. Maka ada korbannya satu dulu pejabat Polda dicopot. Kapolda dicopot karena ada indikasi terlibat melindungi satu kelompok untuk 2013. Ya, sampai turun Mabes Polri ke situ. Kenapa saya paham? Saya berasal dari situ. Dekatlah saya tinggalnya dari situ.
Itu heboh waktu itu. Dan mungkin itu tidak terselesaikan. Maka terjadilah peristiwa yang seperti itu. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh oknum aparat dan masyarakat, termasuk oknum pemerintah pun ikut. Pejabat-pejabat daerah pun punya lokasi-lokasi untuk eksplorasi tambang di situ. Maka orang Padang atau orang Minang mengatakan, siapa yang baga, Inyo punya lapak. Tahu nggak artinya? Siapa yang jagoan, dia menguasai tempat di situ. Maka banyaklah backing-backing yang berada di belakang penambang-penambang ini. Maka muncullah banyak persoalan-persoalan di sekitar Solok Selatan dan imbasnya ke Kota Padang. Karena peredaran uang banyak, muncullah tempat hiburan-hiburan malam. Solo Selatan itu. Ya, di Solo, Solok Selatan, bahkan ke Padang. Karena mereka nyari hiburannya, ngabisin uangnya tentu ke tempat-tempat ya kafe, karaoke, kelab dan segala macam. Muncullah ya perempuan-perempuan yang menemani untuk hiburan-hiburan seperti ini.